Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu buku yang pernah saya baca, karya penulis dari Korea, namanya Ni Hong, dengan judul Nunci atau Seni dalam Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Menurut saya buku ini cukup inspiratif dan cukup implementatif, bisa banget kita terapin di dunia nyata. Mengingat kita dari dulu sekolah kita selalu diajarin kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya kesuksesan kita ataupun kelancaran kita dalam berkegiatan itu sangat berpengaruh dari kemampuan kita dalam bersosialisasi. Artinya kemampuan kita dalam bertoleransi maupun membaca atau peka terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah bisa membaca pikiran orang lain. Di sini bukan berarti mentalis atau yang semacamnya ya, tapi membaca dan peka terhadap perasaan maupun pikiran orang lain. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, aku membahas dulu apa sih nunci itu. Oke, nunci. Di buku ini dijelaskan bahwa nunci adalah seni memahami dengan cepat apa pikiran dan perasaan orang lain terhadap kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dalam hidup. Atau bisa saya simpulkan sama seperti dengan kepekaan sosial. Lalu kepekaan sosial itu apa sih? Nah, kepekaan sosial adalah suatu kemampuan dasar manusia untuk memahami lingkungan sosial yang ada di sekelilingnya sehingga dia bisa mengambil keputusan atau reaksi yang tepat untuk lingkungan sosial tersebut. Lalu apa sih pentingnya kepekaan sosial yang tinggi? Dengan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kita bisa dengan mudahnya masuk atau melebur ke dalam suatu lingkungan ataupun bersatu dengan lingkungan yang sudah kita tempati. Dengan begitu, dengan kita sudah diterima oleh masyarakat, begitu kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan straightforward. Artinya kita tidak memiliki terlalu banyak konflik ataupun hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang memiliki kepekaan sosial yang rendah. Di buku ini setidaknya dijelaskan ada 8, tapi saya hanya mengambil 3 untuk pembahasan di video kali ini yang menurut saya paling sering saya temui di dunia nyata. Oke, yang pertama itu adalah orang yang tidak bisa membaca ruangan. Mungkin teman-teman sendiri juga langsung ingat punya teman atau punya rekan yang seperti itu. Misalnya di suatu meeting di mana di meeting atau di suatu tempat di mana kita dituntut untuk serius, tapi orang tersebut tidak bisa menyembunyikan egonya untuk melakukan sesuatu hal yang konyol atau tidak bisa bersikap serius seperti itu. Atau misalnya di tempat di mana atmosfernya sedang bahagia, misalnya sedang ada acara ulang tahun teman atau acara pernikahan atau apapun yang atmosfernya bahagia, terus ada satu teman yang sedang bad mood dan dia tidak bisa mentoleransi ataupun tidak bisa menghargai keadaan yang ada saat itu, akhirnya membuat semua orang di situ atau sebagian orang di situ merasa tidak enak dan suasana yang ada di situ akhirnya jadinya kacau. Nah, orang-orang seperti ini memiliki kepekaan sosial yang rendah, tentu saja seperti itu. Yang kedua itu adalah orang-orang yang tidak bisa membaca segala sesuatunya dengan yang tersirat. Um, Salah satu contohnya misalnya kita dipanggil meeting dan urgent harus saat itu juga. Pada saat kita jalan ke ruangan meeting, tiba-tiba kita bertemu salah satu teman yang hobinya ngobrol dan tidak bisa membaca gestur kita kalau kita itu sedang buru-buru. Akhirnya perjalanan kita ke ruangan meeting terganggu dan kita terlambat di meeting tersebut. Hasilnya kalau misalnya kita ketemu sama orang itu lagi pada saat kita buru-buru atau pada saat kita sedang dituntut untuk cepat, kita akhirnya menghindari orang-orang tersebut karena orang tersebut tidak memiliki kepekaan sosial. Oke, yang terakhir itu adalah orang
yang bilang, tapi beginilah cara kami melakukannya kalau di tempat asal saya. Maksudnya apa sih? Nah, maksud dari pernyataan ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima budaya yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya ada orang luar negeri datang ke Indonesia, tapi dia berlaku seenaknya dan melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Dan menurut dia itu hal-hal yang wajar saja dilakukan karena di negaranya itu boleh dilakukan. Tapi karena dia ada di Indonesia, orang-orang di sekitarnya menjadi merasa terganggu atau merasa risih dengan kelakuan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang itu bisa dikatakan memiliki kepekaan sosial yang rendah karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada sekarang. Oke, untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kita harus melakukan hal-hal kebalikan dari ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu kita harus pandai membaca suasana ruangan. Kalau misalnya kita dituntut untuk serius, maka ya kita harus serius, kita harus bersikap profesional. Sebaliknya, kalau misalnya kita sedang santai sama teman atau sama keluarga, maka jangan terlalu serius biar kita nggak kelihatan aneh. Lalu yang kedua, kita harus bisa membaca segala sesuatunya yang tersirat. Artinya kita itu harus bisa membaca gestur seseorang atau alasan-alasan yang orang lain berikan kepada kita. Jadi mereka itu merasa nyaman, tidak perlu menjelaskan segala sesuatunya dengan gamblang, tapi kita sudah peka terhadap alasan-alasan yang mereka berikan. Lalu yang ketiga itu kita harus bisa menerima budaya di mana di tempat di mana kita sedang berada. Dengan begitu, masyarakat pasti bisa dengan mudahnya menerima kita. Segitu dulu pembahasan mengenai buku Nunci dan pentingnya kepekaan sosial bagi kehidupan kita. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu hal yang positif dari video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.